selanjutnya adalah penolakan ya. Kedua, aniaya seksual sama ya. Penolakan itu pengertiannya adalah seringkali ada kasus ya, ini kejadian ada yang mengalami gangguan jiwa karena dulu dia pengen jadi TNI ya, tetapi ketika tes TNI dia udah 3 kali berturut-turut itu gagal. Jadi tes TNI gagal 3 kali berturut-turut, itu bisa kita masukkan sebagai predisposisi. Padahal dia pengen banget jadi TNI gitu. Sampai akhirnya ketika gangguan jiwanya dia mengalami halusinasi bahwa dia adalah seorang bahwa dia melihat atau mendengar komandannya menyuruh dia untuk perang dan segala macam. Lalu selanjutnya, kenapa? Izin kalau predisposisi presipitasi itu ada di kekeluargaan jiwa atau memang formatnya ini? Ya, emang formatnya ini. Presipitasi. Ada ya. Lanjut Pak. Terus kekerasan dalam keluarga ya. Nah, ini kekerasan dalam keluarga ditanyakan apakah waktu di rumahnya gitu pernah dipukul gitu, pernah ada yang waktu itu ditendang misalnya seperti itu. Dan diingat-ingat ada yang hanya sebagai pelaku ada yang sebagai pelaku jadi dia mukul istrinya, mukul anaknya gitu. Ada yang sebagai korban, ada yang sebagai saksi. Jadi dia melihat misalnya ibunya dipukul sama ayahnya misalnya dengan balok misalnya seperti itu. Itu merupakan sebuah predisposisi ya, traumatik tersendiri. Lalu yang selanjutnya ada tindakan kriminal ya. Nah, tindakan kriminal ini kejahatannya, jadi pernah nggak melakukan kejahatan seperti misalnya mencopet, menyuri, membunuh dan segala macam, itu bisa masukkan ke dalam tindakan kriminal ini. Dan tindakan kriminal ini bisa terjadi di rumah atau bisa terjadi di luar rumah ya. Itu dilihat ya apakah sebagai pelaku, korban, dan saksi. Makanya walaupun kita bukan sebagai korban atau pelaku, misalnya kita mengkaji pasien tersebut bukan sebagai pelaku atau korban tapi sebagai saksi, itu merupakan hal yang mendukung gitu ke arah psikisnya gitu, ke arah kesehatan jiwanya. Makanya itu perlu ditanyakan. Terus dijelaskan di sini perlu ada penjelasannya. Dijelaskan tentang poin 1, 2, 3. Jadi kayak misalnya 1 pernah mengalami nggak, dijelaskan. Ya, kapan mengalaminya. Terus kalau pengobatan udah pernah belum masuk rumah sakit jiwa, kalau belum berarti ini dikosongkan tapi dijelaskan bahwa pasien belum pernah berobat. Lalu yang ketiga ya dijelaskan misalnya apa saja yang terjadi, apakah dia aniaya fisik atau penolakan atau tindakan kriminal, dijelaskan di sini. Nah, untuk masalah keperawatan di sini ya, ini ada hal yang berbeda-beda ya, tetapi sebenarnya pada intinya adalah masalah keperawatan ini akan muncul ketika nanti analisa data. Jadi masalah keperawatan ini ketika kita melakukan pengkajian itu tidak perlu diisi sebenarnya. Ya, tidak perlu diisi ya pengkajian ini tentang masalah keperawatan jiwa. Tapi ketika kita sudah selesai pengkajiannya, sudah melakukan analisa data mana saja yang termasuk ke dalam diagnosa keperawatan yang untuk D35 diagnosa, maka ini boleh dicantumkan. Jadi kalau misalnya tugasnya hanya pengkajian saja, maka masalah keperawatan di sini ini tidak perlu dicantumkan. Ya. Dan biasanya masalah keperawatan di sini itu akan berbeda dengan diagnosa keperawatan. Jadi kalau misalnya seringkali kan masalah perawatan itu masuk ke dalam diagnosa perawatan ya. Padahal masalah perawatan di sini adalah data ya. Jadi data atau indikasi misalnya subjektif atau objektif terhadap diagnosa yang akan kita ambil. Jadi misalnya diagnosanya apa? Halusinasi. Diagnosa datanya. Nah, masalah perawatannya ya teman-teman bukan tulis halusinasi atau bukan tulis gangguan persepsi sensori, bukan. Tapi masalah perawatannya adalah indikasinya atau kriteria
apakah itu subjektifnya atau objektifnya. Jadi kayak misalnya subjektifnya ini kan karena subjektifnya misalnya pasien mengatakan bahwa dulu dia misalnya mendengar sesuatu atau misalnya ya ayahnya sering teriak-teriak ingin membunuh saya misalnya gitu ya. Padahal ayahnya sudah meninggal. Nah itu dijelaskan di masalah keperawatan ini gitu. Jadi bukan tulisannya diagnosa bukan, tapi masalah keperawatan yang nanti akan muncul menjadi data untuk mendukung diagnosa. Ya. Terus yang keempat juga ada kan yang keempat. Adakah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa? Ya atau tidak? Karena kita tahu bahwa gangguan keperawatan jiwa itu biologi. Jadi ada genetik 2 generasi. Jadi itu harus ditanya 2 generasi di atasnya. Jadi kalau misalnya saya, berarti orang tua saya sama kakek nenek saya, gitu ya. Itu harus ditanyakan pengkajian. Iya, gimana? Sekarang 2 generasi saja ya, 3 generasi ya? Enggak, iya. Kalau yang saya pahami itu 2 generasi. Jadi 3 generasi ya. Jadi 2 generasi. Jadi orang tua saya terus sama kakek nenek saya. Gitu. Jadi dari pasien ke orang tua. Dari pasien, orang tua terus kakek neneknya. Iya, itu 2 generasi. Selanjutnya adalah adakah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa? Ya atau tidak? Hubungan keluarganya ya dijelaskan. Ya, misalnya apakah pamannya, apakah kalau dia punya kakek saudara kakek misalnya gitu ya. Itu juga boleh dimasukkan dalam hubungan keluarga gitu ya. Terus gejalanya apakah depresi, apakah ya sesuai dengan yang dia ketahui aja. Jadi bukan dia mah halusinasi kan pasien kurang memahami ya diagnosa perawatan. Jadi dia gejalanya seperti apa, tingkah lakunya seperti apa, apakah ada pengobatan atau tidak ada. Ini perawatan. Terus selanjutnya yang nomor 5 adalah pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan. Nah, ini dieksplor saja pertanyaan terbuka. Bagaimana saudara apakah pada masa lalu itu mengalami hal yang tidak menyenangkan. Bisa apa aja, misalnya apakah dulu pernah diputusin pacar misalnya. Karena itu yang paling banyak biasanya. Ditinggal nikah. Nah itu ditulis ya. Ditulis di nomor 5 ini. Terus ditulis kalau ada masalah perawatannya ditulis gitu. Kalau tidak ada pengalaman masalah yang tidak menyenangkan, ya tidak usah ditulis gitu. Izin Pak Golan. Ya gimana? Ini ada batas waktunya nggak, masa 5 tahun kebelakang, 1 tahun kebelakang? Tidak ada batas waktunya. Jadi diceritakan saja kepada pasiennya. Jadi nggak bertanya misalnya, coba ceritakan 5 tahun yang lalu punya pengalaman yang tidak menyenangkan tidak. Enggak. Jadi kalau dia ingatnya waktu pas masih kecil gitu misalnya masih preschool gitu ya. Tapi dia masih ingat gitu, memori dia pernah ditendang, pernah dipukul sama ayahnya ibunya, dan dia disimpan sampai sekarang, berarti itu pengalaman masalah tidak menyenangkan. Lalu selanjutnya fisik ya. Fisik, tanda vital ya, tanda tekanan darah, nadi, ya, suhu, pernafasan. Diukur ya tinggi badan, berat badannya, karena ini ngecek nanti ya nutrisi ya. Bisa jadi ketika pasien di rumah sakit jiwa hipotermi misalnya, atau dia kedinginan karena rumah sakit jiwa dingin ya kalau di Jawa Barat, atau misalnya dia defisit perawatan diri ya, berat badannya dia nggak mau makan gitu, turun segala macam, nggak mungkin kalau tinggi badan turun gitu ya atau tiba-tiba langsung naik gitu, tapi ngecek berat badannya. Lalu selanjutnya juga keluhan fisik ada atau enggak ya, karena kita holistik ya, jadi kita tuh sebenarnya nggak, rumah sakit jiwa tuh hanya mengurusi jiwanya saja, enggak, tetap kita mengurusi fisiknya. Jadi kalau misalnya ada keluhan fisik
dia punya hipertensi misalnya, tekanan darahnya tinggi, maka kita juga harus memberikan perawatan terhadap tekanan darahnya. Walaupun di keperawatan jiwa tidak dikhususkan gitu, tapi tetap diberikan perawatan. Lalu dijelaskan ya kira-kira ada keluhan fisik atau tidak. Terus masalah perawatannya apa? Nah, lalu selanjutnya ada psikososial. Ya, di sini. Ini akan berbeda dengan nanti pengkajian di psikososial. Ini karena ini pengkajian gangguan jiwa itu berbeda dengan pengkajian psikososial. Tapi tetap di pengkajian gangguan jiwa tetap ada psikososial. Yang pertama adalah genogram. Genogram ini dibuat ya tadi 2 generasi ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di sini. Ya. Nanti dibuat genogramnya. Genogram ya, masih ingat? Jadi dibuat kayak lingkaran gitu ya. Ada segitiga, ada kotak. Kalau segitiga biasanya perempuan, kalau kotak biasanya laki-laki. Tergantung kita mendefinisikannya. Terus juga kalau pasien biasanya dikasih tanda ya. Tandanya macam-macam, bisa ada yang kasih warna, ada yang kasih nama, tulisan nama pasiennya, inisial pasiennya seperti itu. Dan juga nanti diberi kotak, ini sebenarnya harus dicontohkan. Misalnya cuma karena waktu ya, nanti seiring mungkin bimbingan bisa langsung praktek aja. Jadi kalau misalnya satu rumah nanti dibikin lingkaran. Tapi kalau sudah meninggal itu dikasih silang ya. Kalau misalnya yang divorce itu kalau ada garisnya, garis seperti ini misalnya. Nah, garis ini dikasih silang. Ini dikasih silang sama kita ya. Nah, dikasih garis. Nah, jadi misalnya ini hubungan ini istri, ini suami, misalnya contoh gitu ya. Terus dia divorce, maka dikasih silang. Bercerai itu, dikasih silang. Ya ada anak, jadi ini misalnya kakek neneknya, ini orang tuanya, nah bawahnya baru pasiennya. Nah, kalau misalnya pasiennya punya anak, boleh ditulis lagi, jadi ada 4. Ya. Jadi kalau misalnya pasiennya punya anak, ditulis lagi. Ya. Nah, misalnya ini kakek neneknya, ini orang tuanya, ya, ini pasiennya. Nah, kalau pasiennya punya anak, ditulis lagi satu lagi di bawah. Gitu, kalau punya anak. Ya, jadi sampai yang penting pasien ini 2 generasi di atasnya. Jadi kalau misalnya ini ada cucunya nggak sampai ke uyut, ya. Nggak, tapi tetap buatnya 1, 2, 3. Jadi kalau pasien ini punya anak, jadi boleh ditambahkan di bawahnya 1 lagi. Nanti kalau misalnya satu rumah, baru dibuat lingkaran ya, dibuat kotak. Misalnya ini satu rumah nih sama ini, sama yang 2 ini, maka dibuat lingkaran ini. Dibuat lingkaran. Ini kalau satu rumah, ya. Kalau satu rumahnya 3 orang berarti ya 3 orang. Kalau semuanya, ya, maka semuanya dibuat kotak. Jadi ini semuanya satu rumah. Ya. Untuk genogram, lalu dijelaskan ya. Misalnya pasien X misalnya memiliki orang tua, kalau misalnya masih hidup, berarti dijelaskan masih hidup usianya. Kalau misalnya ada usianya, dijelaskan usianya. Kalau tidak perlu ya, kalau tidak ada ya udah tidak perlu disebutkan usianya. Dijelaskan pasiennya punya anak atau udah berkeluarga atau belum dan segala macam. Ya, termasuk nanti ada kaitannya dengan kejadian yang di atas ya.
Kalau misalnya ada yang mengalami gangguan jiwa, dijelaskan di sini juga bahwa misalnya ternyata misalnya pamannya satu rumah dengan dia mengalami gangguan jiwa. Yang kedua, konsep diri. Ya, konsep diri ini pertama gambaran diri. Yang bisa ditanyakan tentang menurut Anda melihat diri Anda itu seperti apa? Atau menurut saudara, Anda melihat saudara itu seperti apa? Jadi, buatlah pertanyaan yang terbuka. Yang kedua, identitas. Identitasnya apakah laki-laki atau perempuan? Jadi tolong ditanyakan, menurut Anda itu melihat diri Anda tuh apakah laki-laki atau perempuan, atau misalnya teman-teman bisa bertanyanya nggak seperti itu gitu. Misalnya tanyanya dibalik, kira-kira kalau misalnya mainan laki-laki itu contohnya seperti apa ya? Jadi untuk melihat kira-kira kalau menurut dia tuh gambaran identitas laki-laki atau perempuan itu seperti apa? Atau misalnya kira-kira menurut Anda saya itu laki-laki atau perempuan? Misalnya ke perawatnya atau yang disebut ibu itu bagaimana gitu, digambarkan, oh ibu itu yang melahirkan atau apa bla bla bla. Jadi kita bisa melihat gitu identitas dia tuh memandang laki-laki dan perempuan itu seperti apa. Ya, termasuk misalnya kalau udah lebih teras bisa bertanya, kalau laki-laki itu nikahnya sama perempuan atau bagaimana? Atau laki-laki menikah dengan apa misalnya. Kalau dia laki-laki ya udah nikahnya sama laki-laki aja misalnya kayak gitu. Nah, itu yang untuk melihat identitas dia itu bagaimana gitu. Memandang tentang identitasnya. Yang bagusnya adalah dia mengatakan bahwa oh ya misalnya saya laki-laki, ya udah saya laki-laki. Seperti itu ya identitas. Lalu yang ketiga peran ya. Ini peran yang dia lakukan selama ini, misalnya apakah sebagai seorang anak ya, ayah atau ibu, atau seorang pekerja ya yang bekerja di mana gitu. Itu juga dijelaskan. Ideal diri dia bertanya harapan atau cita-cita menurut Anda itu Anda pengen seperti apa, ingin jadi apa gitu. Itu ideal diri. Lalu harga diri itu menanyakan kira-kira kalau Anda disukai, perasaan Anda bagaimana ya gitu. Kalau Anda dipukul misalnya kayak tadi ada pengalaman Anda dipukul, perasaan Anda seperti apa? Nah, itu untuk mengukur harga dirinya bagaimana. Saya mah dipukul nggak apa-apa, ya biasa aja. Tapi kan ini dipukulnya sering. Gitu. Menurut Anda bagaimana? Yaitu ya saya mengerti bahwa itu ya saya dipukul karena saya salah, saya apa. Nah, itu bisa jadi nilai harga dirinya dia seperti apa. Gitu. Atau misalnya atau bisa bertanya gini, kalau ibu Anda dipukul gitu, apa yang akan Anda lakukan? Nah, itu bisa untuk menunjukkan bahwa wah ibu saya dipukul, saya nggak terima gitu misalnya. Nah, berarti itu harga dirinya bagus. Tapi ketika ibu saya dipukul, ya bagus lah, orang ibu saya suka mukul saya, itu ada yang salah yang harus dipenuhi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah hubungan sosial. Pertama adalah orang yang berarti ya, ditanyakan menurut Anda orang yang paling yang Anda kagumi atau yang Anda sukai atau yang Anda paling Anda hormati gitu, itu bisa jadi orang yang berarti. Yang kedua adalah yang B adalah peran serta dalam kegiatan kelompok. Jadi biasanya apa yang Anda lakukan ketika di rumah, ketika di kantor gitu kan. Oh, saya mah biasanya kalau di rumah ikut PKK misalnya, ikut persatuan ibu-ibu misalnya, atau ikut pengajian apa gitu. Lalu hambatan dalam berhubungan dengan orang lain, ya ini juga ditanyakan apa yang membuat Anda tidak suka dengan tetangga, apa yang Anda tidak sukai kalau Anda tidak suka bergaul dan segala macam. Yang keempat, spiritual ya. Spiritual ini ditanya nilai dan keyakinan. Apa yang Anda yakini?
Ya menurut Anda apa yang disebut Tuhan? Keyakinan keyakinan saudara apa? Atau agama Anda apa gitu ya? Itu ditanyakan. Isinya di sini ya keyakinannya apa, agamanya Islam gitu ya. Jadi yakin bahwa Allah itu memberikan saya ujian bla bla bla, itu bisa dijelaskan di sini di spiritual. Lalu yang B-nya kegiatan ibadah ya ditanyakan. Jadi untuk spiritual itu ada dua ya, ada nilai dan keyakinan, ada kegiatan ibadah. Jadi kalau salah satunya ini ada yang salah gitu, maka langsung diagnosa gangguan spiritual. Tapi ini nggak masuk ke dalam kompetensi D3 ya. Gitu. Kalau misalnya yang misalnya yang kayak saya misalnya yang S2, yang apalagi yang udah spesialis, itu spiritual itu juga masuk gangguan spiritual. Nah, untuk kegiatan ibadah itu ditanyakan tentang biasanya kalau selama masuk rumah sakit ibadahnya bagaimana, apakah terhambat ataukah misalnya terganggu atau ya lain-lain disebutnya. Lalu selanjutnya ini yang saya sebut yang sama ya, psikiater, psikolog kalau ngobrolin tentang status mental itu nyambung sebenarnya. Ya, karena di dalam buku DSM 5, sekarang udah DSM 6, DSM itu diagnostik statistical measurement. Jadi ada status statistika mental ya. Itu kita punya, maksudnya tenaga kesehatan jiwa itu punya buku buku rujukannya ya, DSM itu atau ada yang merujuk ke CDC ya untuk dunia gitu, CDC. Di dalamnya ada khusus untuk kesehatan jiwa, merujuknya ke sana DSM. Tadi DSM itu ada status mental. Nah, status mental ini yang semuanya kalau ngobrolin tentang depresi nyambung gitu semuanya, baik perawat jiwa, baik psikolog, baik psikiater gitu, tentang status mental ya. Yang pertama adalah penampilan. Ya, psikiater juga nanya ini, psikolog juga nanya ini tentang penampilan. Pertama, rapi atau tidak. Ini bisa kita lihat aja secara observasi ya. Secara objektif kira-kira penampilannya bagaimana. Terus cara berpakaiannya sesuai atau tidak. Ya. Misalnya pakaiannya harusnya bajunya misalnya kancingnya di depan, ini jadi kancing di belakang. Walaupun ada model yang kancing di belakang ya, gitu. Nah sekarang dilihat gitu pasiennya bagaimana. Kecuali kalau dia masuk jiwa, misalnya dia udah berapa hari kan pakai baju kaos yang tidak masuk jiwa warna orange atau warna biru gitu ya. Maka ya udah dilihat aja pakaiannya sesuai atau nggak, rapi atau enggak. Atau misalnya jadi tangannya nggak dimasukin satu, dikeluarin misalnya gitu ya. Nah itu kan tidak sesuai. Yang kedua, pembicaraannya cepat, keras, gagap, inkoheren, apatis, lambat, membisu pembicaraan, tidak mampu memulai. Jadi saya tidak akan bahas satu-satu ya. Yang jelas mungkin teman-teman tahu ya, misalnya ketika kita ngobrol dia itu nyambung atau enggak, ketika kita ngobrol dia diam nggak ngejawab misalnya gitu ya. Atau ketika kita nanya baru dia jawab, ketika kita diam dia nggak pernah nanya, dia diam. Lalu yang ketiga, aktivitas motorik ya. Ada lesu, ada tegang, ada gelisah, ada agitasi, ada tik. Tik itu ini ya, kedutan di mata sebelah kiri atau kanan. Itu ada hubungannya dengan fisiologis ya. Fisiologis tubuh seseorang ya. Ketika dia mengalami adrenalin yang tinggi atau misalnya mengalami ada perubahan di sel otaknya, terutama hormon adrenalin, hormon epinefrin gitu ya, itu akan ada terjadi kedutan tik namanya di atas matanya gitu. Seperti itu. Nah kalau untuk pasien gangguan jiwa itu dia lebih sering biasanya, lebih sering. Kita juga pernah lah ngerasain kayak gerak-gerak gitu, kedutan gitu ya. Nah, mungkin seperti itu, tapi untuk pasien jiwa tuh enggak, dia terus tiknya itu, kedutannya itu sering. Kalau grimasan itu yang
suka apa ya, suka mendengung kayak gini, gitu ya. Terus ada tremor, ada kompulsif ya. Teman-teman bisa lihat ini aktivitas motorik ya. Alam perasaan, ditanya gimana perasaan, saya putus asa Pak karena saya belum bisa beli kuota, ditanya alam perasaan. Terus afeknya datar, tumpul, labil, tidak sesuai. Ya gitulah Pak, pokoknya hidup saya ya gitu, tergantung dari kuota Pak. Nah itu tanya afeknya. Afek tuh ini ya, misalnya lihat dari wajahnya, apakah dia datar gitu. Kalau misalnya iya saya tuh Pak, saya tuh sangat senang sekali Pak, saya dapat ranking 1, tapi dia datar aja gitu. Karena kalau yang ranking 1, ya Pak, alhamdulillah Pak, saya tuh ranking 1 Pak. Kayak Kang Agus gitu ngasih MC, wah gitu kan. Jadi orang tuh afeknya nggak datar gitu. Coba Kang Agus jadi afek datar gitu misalnya. Ya teman-teman semuanya, kita berada di seminar yang sangat luar biasa gitu kan. Orang tuh kayaknya afeknya gitu. Atau labil gitu ya, tiba-tiba tadi senang, tiba-tiba jadi murung. Nah, itu labil. Interaksi selama wawancara bisa bermusuhan, tatap mata, tidak kooperatif, defensif, mudah tersinggung atau curiga. Ya. Nah, kalau misalnya saya perlu ditambahkan ya. Jadi kalau ini tuh cuman panduan aja ya, kotak-kotak ini. Karena di rumah sakit jiwa ya ada pembimbingnya itu tidak mau pakai format ini, CI-nya tuh. Jadi harus narasi bentuknya. Jadi nggak ada kotak-kotak ini dihilangkan. Jadi teman-teman nulis yang jelaskan ini aja. Yang kotak-kotak ininya nggak ada. Karena apa? Karena yang kotak-kotak ini kan hanya sebagai acuan saja, gitu ya. Bisa jadi ada yang lebih, misalnya kayak tadi afek atau misalnya perasaan. Ketika ditanya perasaannya bagaimana, saya tuh pusing kayak rasanya tuh kayak jadi Iron Man kayak gitu ya. Nah itu kan afek perasaannya apa ya, misalnya seperti saya jadi Iron Man gitu kan. Di sini nggak ada sedih, ketakutan, putus asa gitu. Khawatir gembira nggak ada. Jadi dia bentuknya narasi gitu. Ditulisnya gimana Pak? Tulis aja seperti saya menjadi Iron Man misalnya. Jadi nggak perlu kita interpretasi lagi ya. Nah seringkali kan kita suka interpretasi lagi. Oh kalau perasaan seperti Iron Man itu berarti bahagia misalnya gitu. Tanya, nggak boleh seperti itu. Jadi kalau di kesehatan jiwa, ketika kita misalnya dia pasien tersebut atau klien tersebut bilangnya A tadi ya seperti menjadi Iron Man, ya tulisnya seperti menjadi Iron Man gitu. Nggak boleh ditambah-tambahkan gitu ya. Nggak boleh dilebih-lebihkan atau dikurangi gitu. Atau diinterpretasikan bahwa wah berarti seperti superhero, nggak boleh gitu, harus sesuai dengan apa yang diucapkan ya, untuk semuanya itu ya. Terus selanjutnya adalah nomor 7 ya. Nomor 7 adalah persepsi ya. Apa sih yang dia apa yang dia lihat, ini ke indera ya. Jadi ke panca indera, apa yang dia dengar, apa dia lihat, apa yang dia cium, apa yang dia raba, itu ditanyakan saja. Jadi selama saudara di rumah sakit ada pernah melihat sesuatu enggak, atau pernah mendengar sesuatu ya, karena ini ngarahnya ke halusinasi. Nah, untuk proses pikir ditanya ya, ada skrotansial ya, ada yang tangensial. Jadi kalau kita ngobrol tuh ada yang, kan teman-teman tuh suka ada yang ngomong A tiba-tiba loncat ke B, terus loncat ke C, loncat ke D, langsung ke A lagi gitu ya. Nah itu proses pikir. Ada yang blocking, misalnya lagi ngobrolin odading misalnya, enggak, lagi ngobrolin pengkajian jiwa, tiba-tiba gimana Bu perasaannya? Ya tadi saya diem gitu, tiba-tiba kan dia blocking gitu. Ada yang kehilangan asosiasi. Tadi suster bilang apa ya? Saya tadi gimana Bu? Nah, gitu. Nah, itu juga atau pengulangan bicara. Gimana perasaannya? Terus dia nanya, perasaan saya.
gitu. Jadi diulang-ulang gitu ya, atau apa gitu ya, itu boleh ditulis di sini. Atau nanti ada yang namanya yang ada istilah yang menurut dia tuh jawabannya itu, tapi kita tuh nggak ngerti. Misalnya ditanya gimana perasaannya, dia bilang itu gitu. Nah, terus tadi sudah makan belum? Itu gitu. Tadi tidurnya bagaimana? Ya itu gitu. Jadi itu aja. Jawabannya tuh itu gitu si pasiennya tuh. Nah, menurut pasien tersebut tuh itu namanya neologi ya. Jadi ada ada kata yang menurut dia itu adalah sebagai sebuah jawaban gitu. Yang hanya diartikan oleh pasien tersebut. Nanti ada yang ketemu tadi itu hubungannya dengan proses pikir. Jadi ibu mau apa? Mau itu. Itu tuh apa ya? Ya itu. Masa nggak tahu? Kalau yang sering pakai anu ya. Ya gitu. Anu gitu misalnya. Ya anu. Anu apa bu? Ya anu gitu. Apa gitu kan bingung gitu ya. Itu namanya neologisme ya. Jadi pasien itu punya kata sendiri itu hubungannya dengan proses pikir. Lalu yang kesembilan ada isi pikir ya. Ada obsesi, ada depersonalisasi, ada fobia, ada ide yang terkait. Jadi hipokondria, ada pikiran magis. Ya, jadi ide terkait itu misalnya menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Wah ini kok ini udaranya nih tiba-tiba mendung ya. Kayaknya ini mau kiamat nih bentar lagi. Gitu. Kayaknya terus ini telepon saya atau ya pasiennya bilang kok udaranya dingin ya. Kayaknya buminya bentar lagi mau hancur mau apa. Jadi dikait-kaitan aja gitu misalnya. Oh itu ada saya melihat bunga tadi Pak. Bunganya tuh mekarnya bagus banget Pak. Sepertinya saya bakal istri saya bakal datang kembali gitu menjemput saya misalnya gitu. Jadi dikait-kaitan nah itu yang ide yang terkait gitu. Dan misalnya contoh, tapi ini nggak terlalu teman-teman pokoknya tetap ditanya, tapi karena kompetensi pikir itu maksudnya ke Waham ya. Jadi Waham itu kompetensinya S1 ya. Jadi Waham itu pertama ada Waham agama, nihilistik, somatik, sisi pikir, kebesaran, siar pikir, curiga, kontrol pikir. Dan ada Waham yang bizar ya. Waham bizar itu yang nggak bisa dikenali gitu. Atau Waham campuran, jadi ada Waham agamanya ada, Waham kebesarannya ada. Kamu tahu nggak Transmart Transmart Studio itu punya siapa? Punyanya Hairul Tanjung Pak? Bukan, itu punya aku itu. Punyanya Andrea Pragola-Pati. Nah itu udah Waham itu. Kalau dia diyakini dengan sebetul-betulnya gitu kan. Bapak tahu nggak rektor UPI sekarang siapa? Misalnya gitu. Bapak tahu nggak Pak? Dia itu ayah saya Pak. Wah, bener gitu ya. Gitu. Nah itu udah hati-hati ya. Itu Waham misalnya kalau salah gitu ya. Kalau benar ya bukan Waham, tapi kalau salah ya Waham. Kamu tuh pacar aku loh gitu misalnya. Sejak kapan gitu, sejak gimana gitu kan, aneh gitu. Itu Waham. 10 tingkat kesadaran ya. Ditanya atau dilihat juga bisa ya. Apakah bingung, sedasi, stupor ya. Sedasi itu pengaruh obatnya misalnya. Disorientasi waktu, tempat, orang. Ditanya tadi nama saya siapa Bu? Yang saya tadi bilang. Aduh, siapa ya? Gitu kan. Suka gitu kan misalnya. Ibu tahu nggak tempat ini di mana? Ini kan rumah saya ya. Gitu. Jadi itu ditulis ya. Tingkat kesadaran. Waktunya. Ibu hari ini, kalau hari ini hari Senin, besok hari apa ya Bu? Mungkin sama kayak minimal statusnya komunitas ya. Gitu kan ditanya. Kalau hari ini hari Senin, berarti besok hari apa? Gerontik ya? Jumat kayaknya gitu. Kok Senin jadi Jumat gitu? Nah, itu juga ditulis. Karena ada juga yang gerontik di BPSTW Cipara itu ya, lansia ya udah 60 tahun ke atas ya, termasuk lansia itu udah 60 tahun ke atas ya. Jadi yang masih di bawah 60 tahun tuh masih dewasa gitu. Nah kalau yang di atas 60 tahun ya itu lansia, ada yang
demensia, kan ada yang mengalami gangguan jiwa, itu udah parah banget ya. Jadi kayak untuk komunikasi aja nggak bisa gitu, susah, nggak bisa ngebedain mana makanan, mana yang kotoran dan segala macam itu berbeda. Yang ke-11 memori ya, ditanya gangguan daya ingat jangka panjang, daya ingat saat ini, gangguan jangka pendek, konfabulasi, kira-kira ada kesalahan nggak ada memorinya gitu ya. Ditanya ibu tanggal lahirnya tanggal berapa, atau saudara tanggal lahirnya tanggal berapa, benar nggak, sesuai nggak, tapi kita tulis aja, walaupun kita nggak tahu, nanti kita sesuaikan dengan yang sebenarnya betul atau tidak. Jadi saat kita pengkajian itu jangan kita intervensi untuk mengblok atau misalnya mengkanter atau misalnya teknik komputer yang lain-lainnya, mengklarifikasi, jangan dulu gitu. Tapi kita bertanya, ya open pertanyaan terbuka aja, terus kita catat, jangan dulu kan bapak bukannya tanggal ini ya gitu, jangan gitu, jadi terus dicatat saja. Yang ke-12 tingkat konsentrasi dan berhitung. Ditanya 1 tambah 1 berapa? 2 gitu. Berarti aku sama kamu apa? Gitu. Misalnya enggak seperti itu. Jadi 1 tambah 1 2. Ini berapa kali gitu, bagi berapa gitu. Lalu yang ke-13 ya, kemampuan penilaian ya. Gangguannya ringan atau gangguan bermakna. Ya ditanya aja, misalnya gini. Menurut saudara gitu ya, bagusnya itu makan dulu atau mandi dulu ya? Enggak, jangan ya. Kalau misalnya mau makan tuh cuci tangan dulu atau makan baru cuci tangan? Coba Berlian coba jawab. Kalau Berlian tuh kalau mau makan tuh cuci tangan dulu baru makan atau makan dulu baru cuci tangan? Cuci tangan dulu baru makan, Pak. Oh iya. Tapi Pak, saya mah habis makan tuh cuci tangan lagi Pak. Misalnya gitu ya. Tapi kan enggak, kita nanyanya ya sebelum makan itu cuci tangan dulu atau makan dulu langsung cuci tangan ya sebelum makan. Berarti bagus kan kemampuan penilaiannya. Itu contohnya seperti itu. Atau dia bingung, dia kadang suka diam dulu lama gitu. Jadi gimana, bisa dipahami nggak Bu pertanyaannya? Aduh, gimana ya kita itu udah mulai ya kemampuannya bertumbuh. Terus daya tilik diri. Ya, coba Fahninda saya nanya ya. Daya tilik diri ya. Halo Fahninda, ada? Ya, Pak, ada. Oke, biar nggak ngantuk ya saya nanya. Oke, menurut Fahninda itu mahasiswa keperawatan UPI bukan? Iya. Oh iya ya. Yakin? Iya, yakin. Yakin. Udah semester berapa gitu? Semester 5, Pak. Oh, sekarang lagi belajar apa? Perawatan jiwa. Oh iya, sip ya. Kira-kira, halo Fahninda, menurut Fahninda nih ya, Fahninda masuk ke perawatan UPI karena apa ya? Karena keinginan diri sendiri. Oh iya, sip ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi nanya, kan itu nyambung ya. Jadi ketika kita nanya ke pasien tuh, kita bisa lihat kan, pertanyaan kita sama jawabannya pasien itu nyambung atau enggak gitu kan. Terus lihat ekspresinya gitu kan. Terus juga kita lihat juga tadi ya, misalnya yakin nggak gitu misalnya, atau kita tanya menurut pasien atau saudara ini di mana ya gitu. Kalau saudara, kalau yang masuk sini tuh kan orang-orang yang misalnya perlu perawatan. Kalau menurut saudara, saudara perlu perawatan nggak? Enggak kok, saya mah di sini kata ibu saya suruh jalan-jalan, lagi main, saya mah lagi ada yang paling banyak tuh apa coba? Saya disuruh ibu saya ke sini tuh apa? Suruh kerja. Jadi saya pengen kerja Pak di sini Pak, gitu. Jadi nggak merasa bahwa pasien tersebut tuh sedang mengalami misalnya gangguan kesehatan jiwa. Jadi kalau misalnya tadi jawaban Fahninda bukan keperawatan UPI, bukan Pak, saya mah bukan mahasiswa keperawatan UPI. Nah, itu udah daya tiliknya nih agak bukan agak lagi, udah salah nih. Kalau bahasa Inggrisnya kan insight ya.
Jadi nomor 14 ini ketika jawabannya itu sesuai, maka insya Allah ya ini sudah dilakukan penelitian bahwa ketika nomor 14 ini itu jawabannya sesuai, insya Allah perawatannya akan cepat. Kalau nomor 14 ini tidak sesuai ya, selalu menyangkal ya, selalu tidak menerima, nah itu agak susah. Enggak apa, saya emang nggak merasa kalau saya sedang sakit. Saya mah di sini ya orang tua saya aja yang ngelihat saya sakit, padahal saya emang nggak sakit. Saya bisa ngobrol kan sama bapak, saya kan bisa aktivitas biasa aja, nggak masalah kan. Nah, itu yang susah, itu lama itu perawatannya. Lalu yang selanjutnya ada itu tadi ya, jadi ini 14 ini adalah mental status ya. Jadi kalau mental status ini sama ya untuk psikiater, psikolog, kalau ngobrol tuh nyambung. Nah, lalu tambahan dari pengkajian perawatan jiwa ada kebutuhan persiapan pulang ya. Nah, ini ada yang berbeda nih. Ada yang bilang, Pak, ini diisinya ketika pas pengkajian ya, Pak. Atau pas nanti mau pulang. Atau pengkajiannya pas dia di rumah gitu kan. Karena suka beda-beda gitu. Nah, jadi jawabannya adalah kebutuhan persiapan pulang itu diisi ya ketika apa? Ketika kita melakukan pengkajian ya, pengkajian pas kita sedang melakukan pengkajian. Jadi misalnya kalau kita hari ini pengkajian ya kita isi ya pengkajian hari ini. Bukan yang kita nanyanya bukan yang pas kemarin bukan, tapi kita nanyanya pengkajian saat ini makannya bagaimana ya, dibantu atau tidak perlu dibantu. Bantuan total berarti kan kita harus memberikan makanan secara langsung gitu ya. Terus kalau BAB BAK-nya bagaimana? Mandinya seperti apa? Persiapan berpakaiannya bagaimana? Istirahat tidurnya selama dia di sini bagaimana? Jadi pas ketika kita pengajian itu gitu diisi. Nah, nanti ketika pas dia mau pulang ya, baru kita cek kembali gitu kebutuhan persiapan pulang ini. Ada nggak yang misalnya tadi awalnya bantuan minimal nih. Nah, sekarang kita evaluasi kan. BAB BAK-nya udah perlu udah selesai nggak perlu bantuan. Makanya kalau di kepelatihan jiwa nanti di rumah sakit jiwa tuh yang kayak gini nggak ada kotak-kotaknya ya. Tadi saya bilang nggak ada kotak-kotaknya, jadi bentuknya narasi. Jadi kalau makan ya tulis, makan sudah bisa sendiri, sudah bisa mandiri, BAB BAK sudah bisa mandiri, mandi sudah bisa mandiri, segala macam. Tak kalau sudah mandiri atau misalnya ada satu yang misalnya berpakaian atau berhias masih bantuan minimal, disebutkan juga masih bantuan minimal. Jadi ketika pasien itu mau pulang ya, maka kita beritahu kepada keluarganya, melakukan PNK kepada keluarganya bahwa pasien ini dia sudah mandiri, tapi untuk misalnya untuk berpakaiannya perlu dibantu. Istirahat tidurnya ya tidur siang ya. Ya ternyata ditanya ya tidur siang ya. Mungkin mahasiswa jarang ada yang tidur siang mungkin. Tidur malam tadi ya, Bu Sri sampai jam 12 malam misalnya. Sama Bu, saya juga tadi malam tidur jam 1 malam. Terus kegiatan sebelum atau sesudah tidur gitu ya. Itu ditanya. Ya. Ada nggak kegiatan sebelum tidur atau sudah tidur? Jadi bentuknya nggak kotak-kotak ini tapi narasi teman-teman ya. Penggunaan obatnya ya, pemilihan kesehatannya itu ditulis juga. Perawatan pendukung maksudnya ada nggak misalnya puskesmas di sana atau misalnya ada nggak tenaga misalnya klinik di sana ya, ditulis aja. Kegiatan di dalam rumah ya, mempersiapkan makanan, menjaga kerapian rumah, mencuci pakaian, pengaturan keuangan. Jadi tulis aja misalnya kegiatan di dalam rumah bukan pas sebelumnya tapi nanti yang akan pas sebelum pulang kira-kira dia bisa nggak? Kan bisa tergambar ya di ketika di rumah sakit. Jadi ketika dia mau pulang, kita beritahu bahwa dia sudah bisa mempersiapkan makanan sendiri, menjaga kerapian rumah, mencuci pakaian. Kegiatan di luar rumah, belanja, transportasi, lain-lain bisa disebutkan juga. Misalnya main sepak bola, kan di rumah sakit jiwa kan ada olahraganya juga, gitu bisa ditulis juga. Lalu ada mekanisme coping ya, ada adaptif, ada maladaptif. Jadi bisa kita kasih pertanyaan bahwa misalnya
dengan masalah yang saudara hadapi, apa yang Anda akan lakukan? Misalnya, saya nanya ke Alia deh, Alia Yulianti. Ada Alia Yulianti? Hadir Pak. Oke. Nih, saya mau ngasih pertanyaan ya kepada Alia Yulianti. Alia Yulianti, kira-kira menurut Alia Yulianti, setelah misalnya Zoom ini udah selesai gitu ya, apa yang Anda atau apa yang akan Alia lakukan setelah ini? Gitu. Halo Alia? Ini jelek Pak. Oh, sinyalnya jelek. Berarti Atalia aja, Atalia aja. Atalia Lutfia ada? Ya Pak. Oh iya, siap. Sinyalnya nggak jelek kan? Enggak Pak. Ah, benar. Oke, bertanya nih, pertanyaannya sama tadi. Setelah perkuliahan ini, apa yang Atalia akan lakukan? Mengerjakan tugas yang belum selesai Pak. Apa yang belum selesai tugasnya? Itu Pak ada yang belum selesai mau diperbaiki. Dengan cara apa mengerjakannya atau menyelesaikannya? Menyelesaikannya? Cara ini Pak mengerjakan ulangan. Maksudnya memperbaiki lagi. Memperbaiki lagi. Ya. Jadi nggak setelah Zoom ini Atalia main gitu ya, apa ke warung gitu beli minum. Enggak ya, oke. Jadi ada hal yang, jadi kita bisa nanya ke pasiennya itu, tapi terkait masalahnya atau terkait hal-hal yang apa, yang umum gitu ya. Misalnya kalau misalnya saudara bertemu dengan, kalau mahasiswa kan saya bertemu dengan dosen dan dosen itu Atalia mahasiswanya nggak suka misalnya, apa yang saudara lakukan? Coba saya nanya ke Inin deh, Inin Cynthia. Ini Pak. Oh, apa In? Oh, In. Ya ada seperti Bukan Inin ya, bukan ya? kan Pak. Bukan. Jadi In. Oke. In. Tadi kan saya bertanya nih, kalau misalnya In nggak suka nih sama seseorang lah, jangan dosen lah, sama seseorang gitu ya. Kira-kira dan In tuh nggak bisa menghindar gitu, harus ketemu sama orang tersebut. Apa yang In akan lakukan? Bersikap biasa aja Pak. Tapi sebenarnya rasa Pak. Oh ini. Biasanya seperti apa tuh biasanya? Kalau dia ngajak ngobrol, dia ingin jawab. Kalau enggak, ya udah enggak. Oh gitu ya. Nggak langsung ini misalnya menghindar gitu, atau misalnya langsung ngapain kamu nanya-nanya gitu. Kan saya nggak suka sama kamu misalnya gitu ya. Enggak ya? Enggak Pak. Enggak ya. Enggak RPK enggak ya? Enggak ya. Enggak buat muka ya ini ya. Oke, jadi itu adaptif ya. Jadi kita juga sebagai seorang perawat tuh kan dituntut untuk asertif ya. Asertif. Jadi kalau misalnya ada masalah, ya coba diobrolkan gitu ya secara baik. Ya kira-kira masalahnya di mana gitu yang bisa kita selesaikan bersama-sama. Gitu. Jadi nanti tanya ke pasiennya apakah maladaptif atau adaptif seperti itu ya. Karena ya kebanyakan yang gangguan jiwa itu maladaptif gitu, kayak minum alkohol, obat gitu ya. Terus juga Aibon waktu itu pernah gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada masalah psikososial dan lingkungan. Jadi sebenarnya di atasnya kan ada psikososial ya, tapi di bawah lagi ada psikososial. Tapi bedanya adalah kalau yang di atas itu gambaran secara netral atau umum, tapi kalau yang ini sudah menjadi masalah. Ya, misalnya masalah dukungan kelompok, kira-kira bagaimana? Masalah berhubungan dengan lingkungan seperti apa? Nah, nanti kalau yang di rumah sakit jiwa, ininya nggak usah per poin gini, nggak, tapi langsung masalah psikososial dan lingkungan, ininya bentuknya narasi. Gitu. Tapi ini hanya sebagai ukuran kita aja ya. Ditanya kira-kira ada masalah nggak dengan teman kelompoknya gitu ya.
apakah yang ngerjain tugasnya kok kayaknya aku lagi misalnya gitu ya. Nah itu coba diselesaikan masalahnya gitu ya secara psikososial. Terus yang kedua masalah berhubungan dengan lingkungan ya. Terus juga masalah dengan pendidikan secara spesifik seperti apa. Terus juga ini tuh harusnya per poin ya. Ini agak geser. Terus masalah dengan pekerjaan ya. Karena banyak juga ya masalah dengan pekerjaan. Kalau masalah dengan pendidikan jarang sih ya. Cuman ada juga kayak misalnya kemarin saya ketemu yang karena skripsi. Jadi dia saya Pak dicoret-coret sama pembimbing saya gitu. Dan akhirnya saya stres Pak, dan saya akhirnya lari minum kayak gitu. Itu ada yang seperti itu. Lalu masalah dengan pekerjaan, ya ini sering juga ya. Yang paling sering sih pekerjaan tuh. Masalah dengan perumahan, misalnya dengan perumahan tuh di lingkungan rumahnya ada masalah atau enggak. Terus jadi bukan di dalam rumah ya, tapi di lingkungan rumahnya, kompleksnya kayak gitu. Lalu masalah ekonomi, ya ini juga paling banyak ya masalah ekonomi, kayak di PHK atau misalnya dipecat atau ya nggak punya uang dan segala macam gitu. Masalah dengan pelayanan kesehatan ya, kalau ada misalnya jauh Pak untuk dapat obat di puskesmas itu nggak punya, atau boro-boro Pak saya mau ke puskesmas gitu ya, kendaraan aja nggak ada, atau misalnya jauh gitu ya udah mah becek, ojek, nggak ada ojek dan segala macam gitu. Terus selanjutnya masalah lainnya bagaimana. Jadi untuk poin ini juga bisa dinarasikan, jadi nggak perlu ada per poin seperti ini. Gitu. Ya, lalu pengetahuan kurang tentang apa ya. Jadi kalau misalnya kita tanya kira-kira, misalnya nanya, saudara tahu nggak tentang gangguan jiwa itu apa? Justru itu Pak, saya tuh nggak tahu Pak, kenapa saya tuh bisa seperti ini Pak, saya tuh gimana nih Pak? Nah itu berarti tentang penyakit jiwanya. Terus ditanya tentang faktor presipitasinya, kecetusnya karena apa? Gitu. Terus juga coping, misalnya tadi ya ada masalah coping. Pak, menurut Bapak saya tuh harus bagaimana ya? Nah itu bisa ke coping. Gitu. Sistem pendukung, penyakit fisik, obat-obatan ini hanya contohnya aja, tapi kalau kita tanya aja ke pasiennya, kira-kira dia nggak tahu tentang apa, itu kita tulis, narasikan, itu yang tidak tahunya karena apa. Lalu di sini ada aspek medik, ya, ada diagnosa medik, ada terapi medik. Diagnosa medik itu berarti misalnya skizofrenia, ya, misalnya F12 gitu, tentang apa? Ya, tentang apa? Jadi kalau dokter itu kan dari mulai F0 sampai F12 gitu. Jadi ada namanya tuh buku diagnosa PPDGJ ya. PPDGJ, buku diagnosa kesehatan kedokteran jiwa. Buku diagnosa kedokteran jiwa. Nah, itu mereka menggunakan itu gitu. Dari mulai F0 itu misalnya tentang organik ya, penyakit metaorganik. Terus nanti ada F1 tentang alam perasaan ya, alam perasaan. Nanti ada F2. Nah, F2 itu tentang apa gitu. Jadi ada berapa F gitu. Nah, nanti teman-teman dilihat kalau diagnosa medik nanyanya ke psikiaternya gitu, atau ke buku rekam medisnya. Dia maksudnya diagnosa apa. Kalau dokternya kadang suka dokter beda-beda sih ya, di rekam medis itu ada yang kadang nulis waham gitu, atau nulis skizofrenia SCH aja gitu kan. Nah, itu juga coba dikaji lagi, karena kita juga harus jelas dulu gitu ya pemberian, karena kan nanti ada kolaborasi kayak terapi medik ini kan pemberian obat misalnya haloperidol atau misalnya diazepam dan segala macam gitu ya, itu harus kita lihat diagnosanya sesuai atau enggak gitu. Jangan sampai kita yang kelola pasiennya, ya pasien yang memberikan resep terus kita nggak tahu gitu, misalnya obatnya buat apa, fungsinya buat apa, terus berapa dosisnya, tiba-tiba terjadi kesalahan misalnya terhadap pasiennya, nanti kita yang disalahkan gitu ya. Secara legal etik
Ini penting ya untuk diagnosa medik dan terapi medik. Habis itu udah selesai ya. Ini untuk pengajiannya sampai aspek medik. Baru setelah pengajian nanti teman-teman membuat analisa data ya dari masalah-masalah keperawatan yang teman-teman tadi sudah kumpulkan ya, nanti dimasukkan ke dalam analisa data. Setelah analisa data muncullah diagnosa keperawatan pertama yang paling penting, baru nanti dibuat perencanaan, udah perencanaan baru intervensi, udah intervensi nanti ada evaluasi. Oke, itu ada pertanyaan? Silakan.